Iya, selamat pagi semua. Untuk pertemuan hari ini, saya mengirimkan video pembelajaran dan sedikit berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya membuat video pembelajaran karena ada beberapa kendala kalau saya melakukan pertemuan secara virtual atau melalui Google Meet. Jadi, pada pertemuan hari ini, kita melanjutkan dari bab 3 sebelumnya di minggu lalu, yang dimana bab 3 kita akan membahas tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Untuk minggu lalu itu kita ada membahas tentang struktur sosial, diferensiasi sosial, bentuk-bentuk diferensiasi sosial, stratifikasi sosial. Tapi stratifikasi sosial kita hanya membahas mengenai pengertiannya, faktornya, dan dasar-dasar dari stratifikasi sosial. Untuk hari ini kita lanjut ke sifat stratifikasi sosial. Nah, saya kembali mengingatkan ya kalau stratifikasi sosial itu adalah keadaan di mana masyarakat melakukan pembedaan di antara masyarakat lain melalui tingkatan atau berdasarkan tingkatan yang menghasilkan kelas-kelas tertentu ataupun kelas sosial. Ingat, stratifikasi sosial itu secara vertikal, yang dimana mereka melakukan pembedaan melalui tingkatan. Yang pertama dari sifat stratifikasi sosial itu ada stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup ini bentuk stratifikasi yang anggotanya dari stratanya sulit melakukan mobilitas vertikal. Mobilitas mereka hanya terbatas pada mobilitas horizontal. Karena itu, stratifikasi sosial ini bersifat diskriminatif. Misalnya sistem kasta, masyarakat rasialis, dan masyarakat feodal. Nah, untuk stratifikasi sosial tertutup ini, mereka melakukan pembedaan itu berdasarkan tingkatan secara vertikal, dan setiap individu dari satu kelas sosial tertentu sulit untuk berpindah ke kelas sosial lainnya. Misalnya dia berada di kelas sosial bawah, dia tidak bisa atau sulit untuk masuk ke kelas sosial menengah ataupun kelas sosial tinggi atau atas. Lanjut, stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial ini bersifat demokratis. Kemungkinan mobilitasnya sangat besar. Maksudnya itu setiap anggota strata dapat bebas berpindah dari strata sosial, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Walaupun kenyataannya mobilitas harus melalui perjuangan berat, kemungkinan untuk berpindah strata selalu ada. Contohnya, seseorang yang berusaha menjadi orang kaya dengan bekerja keras dan menuntut ilmu. Nah, kalau yang stratifikasi sosial tertutup tadi kan sulit untuk berpindah dari kelas sosial yang awal ke kelas sosial yang lebih baik atau berbeda dari kelas sosialnya yang pertama. Tapi berbeda dengan stratifikasi sosial yang terbuka. Kalau yang terbuka ini bisa berpindah dari kelas sosial bawah ke atas, dari sosial menengah ke atas. Jadi lebih terbuka dan tidak diskriminatif dan lebih baik dari stratifikasi sosial tertutup. Next, stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Misalnya, seorang anggota kasta Brahman mempunyai kedudukan terhormat dan sangat dihargai oleh masyarakat di lingkungannya. Namun, jika ia pindah ke Jakarta, ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat yang baru. Ia akan diperlakukan sesuai kedudukannya di tempat baru. Nah, kalau stratifikasi sosial campuran ini kombinasi antara yang tertutup dan yang terbuka. Contohnya tadi itu seorang kasta Brahmana, yang dimana kalau dia di negara asalnya atau kota asalnya dari menganut kasta Brahmana ini, dia tidak bisa berpindah tuh kan, nggak bisa berpindah ke kelas sosial yang lain dan merupakan kelas sosial yang tertinggi dalam masyarakat. Tapi jika ia pindah ke lingkungan yang berbeda dari lingkungan dia yang pertama, itu akan berbeda, yaitu dia tidak bisa dianggap jadi kelas sosial tertinggi, tapi dia akan menjadi kelas sosial yang menyesuaikan di masyarakat yang dia tempati, di lingkungan yang dia tempati sekarang. Lanjut, ini ada fungsi stratifikasi sosial, ada 6.
Yang pertama, distribusi hak istimewa yang objektif. Yang kedua, sistem pertanggaan atau tingkatan pada strata yang diciptakan masyarakat menyangkut prestis dan penghargaan. Yang ketiga, kriteria sistem pertentangan dapat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok atau kerabat tertentu. Yang keempat, penentu lambang-lambang atau kedudukan seperti tingkah laku atau cara berpakaian. Yang kelima, tingkat mudah tidaknya bertukar kedudukan. Yang keenam, alat solidaritas antara individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Lanjut, perwujudan dari stratifikasi sosial adalah kelas sosial. Hal ini dapat dilihat dari segi ekonomi. Yang pertama, pembagian kelas dalam masyarakat dari segi ekonomi akan membedakan masyarakat atas kepemilikan harta. Jadi di ekonomi ini pembagian kelasnya dibagi dari masyarakat sesuai dengan kepemilikan harta. Jika hartanya banyak, dia ada di atas. Jika hartanya tidak ada, dia ada di bawah. Bisa dilihat dari piramida stratifikasi sosial yang di kanan itu gambarnya. Golongan atas, orang-orang kaya, pengusaha dan penguasa. Golongan menengah, pegawai kantor, petani, pemilik lahan, dan pedagang. Golongan bawah, buruh tani dan budak. Dan juga kalau kalian baca di buku itu, Karl Marx juga membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu kapitalis atau borjuis, yang kedua golongan menengah, dan ketiga golongan bawah atau proletar. Kalau yang kapitalis atau borjuis ini berisikan atau terdiri dari orang-orang yang menguasai tanah atau alat-alat produksi. Sementara golongan menengah biasanya terdiri dari para pegawai pemerintah dan cenderung dimasukkan juga, dan golongan menengah ini cenderung dimasukkan ke dalam golongan kapitalis dikarenakan pada kenyataannya di lingkungan masyarakat, golongan ini adalah pembela setia kaum kapitalis. Sehingga banyak orang yang beranggapan kalau hanya ada 2 golongan, golongan borjuis atau kapitalis sama golongan proletar. Nah, kalau yang golongan bawah itu proletar, mereka yang tidak memiliki tanah, tidak memiliki alat produksi, yaitu kaum buruh dan pekerja pabrik atau budak. Lanjut, yang sosial. Dari segi sosial, pelapisan masyarakatnya secara sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat menurut status. Jadi, nilai status seseorang itu dalam masyarakat diukur dari prestis atau gengsi. Contohnya itu, banyak orang lebih memilih bekerja di kantor sebagai karyawan. Padahal karyawan itu bisa dibilang gajinya nggak terlalu banyak dan kerjanya juga banyak gitu jam kerjanya. Jam lemburnya terkadang setiap hari, ataupun bisa dibilang mereka kerja 24 jam dalam sehari. Mereka lebih memilih tuh menjadi seorang karyawan daripada menjadi seorang pekerja bangunan atau tukang bangunan, yang dimana tukang bangunan itu bisa jadi memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada karyawan kantoran itu. Kenapa hal ini terjadi dan masyarakat lebih memilih menjadi karyawan? Karena masyarakat lebih menganggap bekerja di kantor itu atau berada di belakang meja itu lebih baik, lebih ada nilainya, dan lebih kayak seperti bergengsi atau lebih baik lah, lebih mewah gitu kelihatannya daripada bekerja sebagai tukang bangunan atau melakukan pekerjaan yang kasar. Kalau pelapisan masyarakat secara sosial ini bisa dilihat tuh pada piramida yang di sebelah kanan gambarnya. Contohnya itu pembagian kasta di masyarakat Bali, yang dimana ada 4 tingkatan: Brahmana yang paling tinggi, Ksatria, Waisya, dan Sudra yang paling rendah. Dan juga seorang dari kasta tinggi dianggap pantang atau tidak boleh bersuamikan atau beristrikan seseorang dari kasta yang lebih rendah. Lanjut, yang politik. Pelapisan masyarakat didasarkan pada wewenang atau kekuasaan. Jadi semakin berkuasa kamu, semakin tinggi kelas sosial yang kamu miliki di masyarakat, di dalam lapisan masyarakat ini.
Pada lapisan atas itu biasanya mencakup pejabat-pejabat pemerintahan di bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tapi kalau yang paling jelas itu pelapisan secara politik ini bisa dilihat dalam contohnya itu di militer, yang dimana lapisan atas mulai dari kapten sampai jenderal, lapisan menengah mulai dari sersan sampai sersan mayor, dan yang paling bawah atau rendah itu prajurit atau sampai kopral kepala. Lanjut, sistem stratifikasi di Indonesia. Jadi sistem stratifikasi ini ada loh yang terkhusus atau yang beda dari negara lain, itu ada juga kita di Indonesia ini. Dan salah satunya ada sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat pertanian. Kan di Indonesia terkenal dengan banyak pulau, pasti punya banyak pertanian, dan juga banyak masyarakat yang masih melakukan atau menggeluti pekerjaan di bidang pertanian ini. Jadi ada juga loh sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat pertanian. Bisa dilihat gambarnya itu, tingkatan paling atas itu petani pemilik atau pemilik lahan yang punya lahan dan punya penghasilan lebih tinggi daripada petani yang lainnya. Kalau yang tingkat nomor 2, petani penggarap atau penyewa, yaitu dia memiliki penghasilan yang cukup tapi dia tidak memiliki tanah, jadi dia hanya menyewa tanah atau lahan. Serta yang paling rendah itu ada petani buruh, yaitu dia nggak punya lahan tapi bekerja di lahan orang, lahan petani lain, sehingga bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Nah, ada juga stratifikasi masyarakat pertanian nih di Pulau Jawa khususnya. Tingkatan paling atas itu cikal bakal. Kalau cikal bakal ini sama kayak yang masyarakat pertanian tadi yang paling atas, yaitu yang pemilik, atau tapi di cikal bakal ini lebih didefinisikan sebagai pembuka tanah, yaitu orang yang pertama kali membuka hutan dan dijadikan lahan pertanian atau tempat tinggal. Jadi dia yang membuka desa itu dan jadinya punya kayak masyarakat atau apa namanya ya, lingkungan masyarakat. Jadi punya satu desa dia yang buka tuh, jadi dia juga yang buka lahan pertanian dan menempatkan bentuk-bentuk tempat-tempat tinggal yang tersedia. Untuk yang kedua itu kuli kenceng. Kuli kenceng itu pemilik tanah atau orang kaya. Mereka memiliki tanah dan punya penghasilan yang cukup banyak, serta mereka itu dikenal karena keuletan dan kemampuannya, sehingga bisa menghasilkan produk pertanian yang lebih dari yang lainnya. Yang ketiga ada kuli kendo. Kuli kendo itu memiliki tanah sedikit dan hasilnya hanya cukup untuk dikonsumsi sendiri. Jadi mereka untuk pekerjaan sampingnya biasanya melakukan di depan rumahnya berdagang makanan-makanan ringan atau minuman-minuman yang berasa-berasa itu. Terus yang keempat itu ada buruh tani. Buruh tani itu yang paling rendah, dan mereka nggak punya tanah dan nggak punya lahan, tapi tetap bekerja di sektor pertaniannya, itu bekerja di lahan orang lain atau petani lain. Lanjut, sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat feodal. Ada 2, yaitu lapisan sosial pada masyarakat feodal di Surakarta dan Yogyakarta. Bisa dilihat itu gambarnya, yang paling atas golongan raja dan kaum bangsawan, yang kedua priai, ulama, dan para punggawa, terdiri dari orang-orang yang berpendidikan atau memiliki kemampuan khusus untuk kerajaan. Strata kedua ini bukan berasal dari keturunan raja. Yang ketiga atau yang paling bawah itu ada petani, buruh, dan pedagang, yaitu rakyat jelata yang hidup mengabdi untuk raja, misalnya petani, nelayan, dan pedagang. Untuk stratifikasi masyarakat feodal di Aceh, yang paling atas ada raja, yang menengah ada oleh balang atau pegawai raja, dan yang terakhir ada rakyat jelata.
Lanjut, ada sistem stratifikasi zaman Belanda. Yang paling atas itu golongan Eropa, yang menengah itu golongan timur asing, lalu yang paling bawah golongan bumi putra. Bumi putra itu orang Indonesia, orang pribumi. Lalu sistem stratifikasi zaman Jepang. Kalau zaman Jepang yang paling atas itu bangsa Jepang, yang di tengah bangsa bumi putra atau pribumi, yang paling bawah itu bangsa Cina dan Eropa. Kenapa pada sistem stratifikasi zaman Jepang pribumi atau bumi putra itu ada di tengah, menengah maksudnya, di kelas menengah? Karena orang pada bangsa Jepang ini lebih memilih untuk seperti kayak mengambil hati dari rakyat Indonesia supaya mereka bisa lancar urusannya di Indonesia ini, yaitu dalam tingkat ekonomi dan pemerintahan yang pada saat mereka menjajah di Jepang. Lalu ada sistem pelapisan sosial pada zaman industri modern. Yang paling atas itu ada kelompok profesional awal dan profesional awal, dan semi profesional awal, dan paling bawah buruh rendahan, upper class, middle class, lower class. Itu. Lanjut, konsekuensi dari stratifikasi sosial. Konsekuensi maksudnya dampak dari stratifikasi sosial ini yang ada di masyarakat. Itu konsekuensi atau dampak stratifikasi sosial dalam masyarakat. Yang pertama ada pakaian. Kalau bisa dilihat dari konsekuensi stratifikasi sosial ini, kan stratifikasi sosial ada kelas atas, menengah, dan bawah. Kalau dampaknya pada pakaian, bisa dilihat kalau orang yang menduduki kelas atas memiliki pakaian yang punya brand, punya nama dari brand-brand mewah. Tapi kalau yang menengah lebih ke nggak punya brand, tapi brand lokal. Kalau yang atas itu lebih memilih mungkin brand luar negeri, tapi menengah itu ke yang lokal atau Indonesia. Kalau yang bawah mungkin tidak memiliki brand atau pakaian-pakaian yang dibeli di pasar-pasar tradisional. Selanjutnya ada rumah dan perabot. Rumah dan perabot, kalau kelas atas itu mungkin lebih memilih mempunyai rumah atau membeli rumah di kawasan-kawasan elit atau mewah. Kalau di Jakarta itu di kawasan Pondok Indah, Kelapa Gading, atau Pantai Indah Kapuk. Tapi kalau menengah mungkin memilih tempat yang perumahan tapi tidak mewah, yang standar atau sederhana. Tapi kalau yang kelas bawah memiliki yang penting punya rumah di mana saja, yang penting dia punya rumah dan tempat untuk berlindung. Perabot juga sama, kalau mungkin yang kelas sosial atas membeli perabot yang impor, tapi kalau yang menengah lebih memilih lokal. Lanjut, bahasa dan gaya bicara. Kelas sosial atas mungkin kalau cara bicaranya itu lebih memilih untuk memasukkan dalam kata pembicaraannya itu istilah-istilah asing atau kata-kata asing. Pasti kalian mengerti, itu biasa kayak bahasa Jaksel katanya. Mungkin itulah yang mungkin orang-orang kelas atas yang memiliki gaya bicara gitu. Tapi sekarang kelas menengah atau kelas bawah juga terkadang atau seringkali juga memiliki kata-kata asing dalam tutur kata atau gaya bicaranya. Lanjut, makanan. Kalau makanan, kelas sosial atas pasti memilih untuk makan di restoran-restoran mewah atau restoran-restoran luar negeri yang memiliki menu-menu yang mewah dan menu-menu dari luar negeri gitu. Kalau menengah mungkin lebih memilih restoran cepat saji yang ada di lingkungan masyarakat kayak McD, KFC, AW, Hokben, dan lain-lainnya. Kalau bawah, kalau
masyarakat lapisan bawah lebih memilih untuk memasak sendiri makanannya. Itu dari yang saya baca di buku. Tapi orang-orang tidak menutup kemungkinan kalau tingkat kelas atas sama tingkat kelas menengah untuk memilih makanan yang dia produksi sendiri atau dia masak sendiri di rumah. Lanjut, gelar pangkat atau jabatan. Kalau gelar pangkat atau jabatan yang di atas itu diduduki oleh sarjana, jenderal, dan sebagainya. Menengah mungkin pegawai kantoran dan lainnya. Kalau yang di bawah buruh. Lanjut, kalau hobi dan kegemaran. Hobi dan kegemaran kita pakai yang kalau liburan. Misalnya kelas atas lebih memilih liburan ke luar negeri. Kelas menengah lebih memilih liburan ke dalam negeri aja. Kalau di Indonesia dia liburan ke Bali atau ke Sabang atau ke NTT dan sebagainya. Kalau kelas bawah lebih memilih untuk liburan di lingkungan sekitar atau tempat-tempat wisata yang ada di kotanya. Lanjut ke kesetaraan. Kesetaraan ini adalah persamaan kedudukan, persamaan tingkatan, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Kalau dari pengertian ini lebih seperti kayak diferensiasi ya, tidak memiliki tingkatan, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Jadi dia setara atau sama. Ada 5 kategori kesetaraan, yaitu yang pertama kesetaraan hukum. Kalau kesetaraan hukum ini berarti setara atau sama di hadapan hukum, tidak runcing ke bawah, tumpul ke atas, jadi adil semua di mata hukum. Yang kedua ada kesetaraan politik. Kalau kesetaraan politik lebih ke dalam bidang pembangunan suatu negara. Jadi kalau di Indonesia misalnya pemerintah membuat undang-undang, pasti masyarakat akan melihat undang-undangnya benar gak sih peraturan yang dibuat oleh para pejabat, atau malah merugikan bagi masyarakat tapi menguntungkan bagi mereka. Kalau itu contoh dari kesetaraan politik. Kalau kesetaraan sosial itu lebih ke tidak ada dominasi pada pihak tertentu. Jadi sama di bidang sosial, nggak ada misalnya suatu lingkungan masyarakat lebih banyak salah satu suku yang menempati, jadi hanya ada satu suku yang berbeda. Jadi dalam kesetaraan sosial itu nggak ada perbedaan, jadi kayak seperti suku yang lebih banyak nggak boleh mendominasi suku yang lebih sedikit, jadi dia setara dan nggak ada perbedaan gitu. Kalau kesetaraan ekonomi lebih ke pembagian sumber daya alam yang adil, kesetaraan ekonomi. Jadi nggak ada yang dapat lebih banyak, dia lebih banyak, yang sebelah kanan lebih dikit, jadi adil sama rata gitu. Kesetaraan moral memiliki nilai yang sama, kepentingan yang sama, kepentingan si A tidak lebih banyak atau lebih penting daripada kepentingan si B, jadi itu setara gitu. Lanjut, 3 konsep kesetaraan. Yang pertama, kesetaraan kesempatan. Kalau kesetaraan kesempatan ini dipandang bahwa akses ke semua posisi sosial harus diatur oleh kriteria universal, harus terbuka untuk semua, bukan berdasarkan latar belakang. Jadi misalnya dia lahir di keluarga petani, tapi dia juga boleh kan, karena walaupun dia lahir di keluarga petani, dia nggak mesti harus menjadi seorang petani juga. Dia bisa menjadi seorang pengacara, bisa menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang presiden bahkan. Itu yang dimaksud dari kesetaraan kesempatan. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama, nggak ada yang beda. Yang kedua, kesetaraan sejak awal. Dipandang bahwa kesetaraan kesempatan ini masuk akal hanya jika orang mulai keluar dari posisi yang sama. Misalnya untuk masuk ke perkuliahan. Kalau masuk ke perkuliahan itu biasanya ada 3 tahapan atau tiga cara, yaitu SNMPTN, SBM, dan Mandiri. Dibilang dalam sistem penerimaan mahasiswa ini setara
sejak awal jika setiap peserta SNM atau SBM atau mandiri memiliki seleksi atau ikut untuk mengikuti seleksi itu sama, yaitu sama-sama melakukan ujian pada hari yang sama. Gak ada yang misalnya si A ikut ujian, ternyata si B gak ikut ujian tapi dia lulus, sementara si A yang ikut ujian tidak lulus atau lulus juga. Itu yang dimaksud dari kesetaraan sejak awal. Yang ketiga, kesetaraan hasil. Berpandangan bahwa semua orang harus menikmati standar hidup dan peluang kehidupan yang setara. Nah, dari kesetaraan ini juga ada yang namanya ada prinsip kesetaraan. Kalau di Indonesia, prinsip kesetaraan ini juga terdapat di Undang-Undang 1945 di pasal 27 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Kalau dilihat dari prinsip kesetaraan ini ada di undang-undang, berarti kesetaraan ini secara yuridis ataupun secara politis, semua masyarakat Indonesia itu atau negara itu memiliki persamaan kedudukan baik dalam bidang politik, hukum, pemerintahan, ekonomi, dan lainnya. Jadi prinsip kesetaraan ini juga berguna nih untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam kelompok masyarakat yang memiliki keragaman. Apalagi prinsip kesetaraan juga tertera di undang-undang. Pasti seharusnya kesetaraan ini juga lebih dipandang atau lebih penting, menjadi sebuah topik penting di tengah-tengah masyarakat Indonesia atau kelompok atau Indonesia yang memiliki masyarakat yang beragam. Lanjut, harmoni sosial. Harmoni sosial adalah kondisi ketika individu sejalan dan serasi dengan masyarakatnya seperti tertib, aman, teratur, dan nyaman. Dalam harmoni sosial dapat ditemukan dialog toleransi, koeksistensi, dan pembangunan yang didasarkan pada pluralisme, keragaman, dan kompetisi dan kreativitas. Harmoni sosial ini juga terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan solidaritas. Solidaritas ini lebih menggambarkan keadaan hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok atau individu dengan kelompok berdasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Untuk menciptakan kondisi harmonis itu sulit, apalagi pada masyarakat yang beragam seperti Indonesia, karena pasti setiap kelompok memiliki kebudayaan sendiri-sendiri atau masing-masing. Jadi sebenarnya penciptaan dari harmoni sosial di masyarakat itu tergantung dari sikap atau perilaku kita sebagai warga masyarakat. Jika kamu kan Indonesia ini termasuk negara yang beragam ya, beragam suku, beragam agama, atau beragam latar belakang. Kalau kamu memiliki sikap yang tidak toleransi, yang namanya harmoni sosial tidak akan terjadi di lingkungan masyarakat. Karena itu, kenapa penciptaan harmoni di masyarakat itu sebetulnya tergantung dari sikap dan perilaku kita sebagai warga masyarakat. Nah, yang harus dilakukan nih supaya masyarakat juga peduli dan harmoni sosial ini dapat terwujud di lingkungan masyarakat, kita harus memiliki sifat yang peduli terhadap orang lain, menjaga kelestarian lingkungan, memiliki sifat toleransi, dan memiliki sifat yang transparansi terhadap orang lain, dan berempati terhadap orang lain juga, dan lain-lain. Lanjut, kesetaraan dan harmoni sosial pada masyarakat multikultural. Agar harmoni sosial terwujud, maka prinsip kesetaraan harus diterapkan di tengah-tengah diferensiasi dan stratifikasi sosial. Karena harmoni sosial ini untuk mewujudkan keadaan yang aman, nyaman, tertib, dan tidak ada konflik gitu di tengah masyarakat. Dinamika masyarakat Indonesia. Sejarah perkembangan masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa potensi konflik antar kelompok masyarakat Indonesia cukuplah besar. Konflik tersebut dapat disebabkan oleh faktor harga diri dan kebanggaan kelompok terusik. Jadi dia menganggap kelompoknya lebih baik dari kelompok orang lain.
perbedaan pendirian atau sikap itu lebih ke keras kepala atau tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Dia lebih lebih suka atau lebih senang jika pendapatnya yang dilakukan gitu. Lalu yang ketiga, perbedaan kebudayaan yang dimiliki setiap etnis. Keempat, benturan kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Kelima, perubahan yang terlalu cepat sehingga mengganggu keseimbangan dan kemapanan. Lanjut, kita bahas manfaat masyarakat multikultural. Yang pertama, melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat dapat digali kearifan budaya yang dimiliki. Yang kedua, memunculkan rasa penghargaan terhadap budaya lain sehingga muncul sikap toleransi. Yang ketiga, menjadi alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Nah, ini kan manfaat dari masyarakat multikultural. Ada juga 3 dasar yang dapat dijadikan acuan untuk pendidikan multikultural. Yang pertama, pengakuan terhadap identitas budaya lain. Jadi kita gak boleh menganggap budaya yang kita anut itu budaya yang paling penting, budaya yang paling bagus, atau budaya yang paling baik daripada budaya lain. Kita juga harus mengakui budaya orang lain dan mungkin bisa juga menambah pengetahuan tentang budaya orang lain, dan juga sebagai tanda kalau kita juga memiliki toleransi dari masyarakat yang memiliki keragaman ini. Yang kedua, ada adat kebiasaan atau tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan tali pengikat kesatuan perilaku di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, kemajuan-kemajuan yang diperoleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dilihat juga sebagai sumbangan yang besar bagi kelompok yang lebih luas. Nah, ada juga penghambat dari multikultural, seperti yang udah saya jelaskan juga di awal-awal. Dari penghambat dari multikultural ini, yang pertama menganggap budaya sendiri yang lebih baik, tapi budaya orang lain tidak baik dari budaya dia yang dia anut atau dia miliki. Yang kedua, pertentangan antara budaya barat dan timur, yang dimana budaya barat itu lebih dianggap sebagai budaya yang lebih maju atau dinamis dan bergerak secara cepat, sementara budaya timur itu cenderung dianggap sebagai budaya dingin dan kurang dinamis atau kurang berjalan maju atau tetap diam gitu di tempat. Lalu yang ketiga, ada pluralisme budaya dianggap sebagai sesuatu yang eksotis. Budaya lain di luar budayanya dianggap budaya asing. Jadi dia itu memandang budaya lain lebih menarik perhatian, tapi cuman menarik perhatian doang, nggak kayak memiliki pengetahuan atau tidak memberi pembelajaran atau pengetahuan yang lebih tentang kebudayaan kepada orang lain. Jadi dia hanya memandang kalau budaya orang lain itu sebagai budaya yang lebih menarik perhatian, bukan sebagai budaya yang harus dihargai, sebagai budaya yang memiliki ciri atau khas yang berbeda. Terus penghambat multikultural juga ada yang pandangan yang paternalistis, atau di Indonesia ini juga masih banyak masyarakat yang memandang kalau status perempuan itu lebih rendah daripada status laki-laki. Dan yang terakhir itu ada pandangan negatif penduduk asli terhadap orang asing yang berbicara mengenai kebudayaan penduduk asli. Jadi ini lebih seperti misalnya di suatu daerah itu ada hanya satu suku yang mendiami daerah tersebut. Nah, ada orang asing nih yang mau belajar tentang suku atau budaya mereka, tapi dari pemilik kebudayaan ini sendiri atau masyarakat di daerah itu seperti tidak menerima atau tidak suka dengan orang asing yang datang untuk mempelajari atau menelaah budayanya. Bahkan di kehidupan nyata itu banyak orang asing yang menelaah budaya atau suatu masyarakat tersebut, bahkan sampai mengkritisinya. Tapi banyak orang yang tidak menyukai dan bahkan tidak mengakui pandangannya terhadap budaya yang dia telaah atau dia pelajari itu. Kalau itu tadi kan ada 5 penghambat multikultural, dan kalau ada penghambat pasti ada pendorong dong. Ada juga loh pendorong dari multikultural, yaitu
Salah satunya ada HAM, hak asasi manusia. Kita itu sebagai manusia harus menghargai hak orang lain, walaupun kita nggak kenal sama orang lain tersebut, tapi kita tetap harus menghargai hak orang lain tersebut dan memiliki rasa toleransi terhadap orang lain yang berbeda dari kita. Lalu kedua ada globalisme, yaitu paham mengenai kesetaraan antar keragaman budaya yang terdapat di dunia. Jadi lebih seperti mengakui kalau banyak budaya yang ada di dunia ini, bukan hanya budaya yang terdapat di Indonesia aja, tapi banyak budaya di Amerika, di Afrika, di Australia, atau di negara-negara lainnya. Yang terakhir ada demokratisasi, yaitu proses pengakuan dan penghargaan yang besar terhadap keragaman dan perbedaan. Nah, sekian dari materi bab 3, udah selesai juga materi bab 3 dari kita bahas perbedaan, diferensiasi, dan stratifikasi sosial, kesetaraan, dan harmoni sosial. Jadi saya harap kalian bisa memahami nih setiap pembelajaran dari perbedaan, kesetaraan, dan multikultural. Untuk kalian yang mempunyai pertanyaan, boleh langsung menghubungi saya di WhatsApp melalui personal chat nanti. Oke? Dan selanjutnya ada penugasan untuk nilai keterampilan pada bab 3, yaitu buat 3 mind mapping yang semenarik mungkin mengenai dari bab 3. Dari bab 3 ini kan ada 3 topik, yaitu perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Jadi kalian membuat 3 mind map mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Kalau mind map ini lebih saya harap isinya itu seperti penjelasan tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Jadi apa yang kalian pahami nih? Apa yang kalian pahami dari perbedaan, dari kesetaraan, dan harmoni sosial, kalian tuangkan ke dalam mind mapping. Nggak perlu banyak atau nggak perlu ribet, yang penting setidaknya kalian mengerti nih, atau setidaknya kalian mengerti, dan seharusnya kalian harus mengerti mind map yang kalian buat dan bisa kalian jelaskan gitu. Jadi mind mapping ini boleh ditulis atau digambar di buku tulis atau buku gambar, bisa juga melalui laptop, itu dari Word atau PPT atau aplikasi lainnya. Tapi itu mind mapnya ini harus buatan kalian sendiri ya, nggak boleh diambil dari internet atau orang lain. Dan tugas ini dikumpulkan pada tanggal 3 November atau minggu depan dalam bentuk PDF ke WhatsApp saya. Jadi ingat ya, dalam bentuk PDF satu file yang berisi 3 mind mapping mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Oke, sekian dari pembahasan kita hari ini. Sudah selesai dari bab 3 yang sudah kita bahas. Saya harap kalian dapat memahami setiap hal yang sudah saya jelaskan, dan jika kalian ada yang belum kalian pahami atau memiliki pertanyaan, boleh langsung menghubungi saya. Nanti saya akan menjawab pertanyaan kalian dan mencoba untuk diskusi bersama kalian juga. Oke, sekian pertemuan hari ini. Jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf, dan saya harap kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap stay di rumah dan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke, selamat pagi. Terima kasih semua.